Semua manusia akan mati, termasuk kau kawanku. Suatu hari nanti kau juga akan dikubur. Semua manusia, tak ada yang bisa menghindarinya. Dan suatu hari nanti kau akan mati. Sangat sulit untuk dibayangkan, bukan? Dan sulit pula untuk menerimanya. Sekarang, aku akan mengajakmu berkenalan dengan kematian. Tapi pahami terlebih dahulu hal ini. Aku menceritakan ini hanya untukmu, bukan untuk orang lain. Ini bukan tentang kematian orang lain, tapi tentang kematianmu sendiri. Semoga semua perkataanku bisa membantumu. Insya Allah, mari kita mulai. Anggaplah ini hari Jumat, dan kau ada di sebuah ruangan, sedang kuliah agama Islam. Suasananya terlihat santai, semua orang bersahaja dan menikmatinya. Ada pula teh di sana. Bagimu hari itu sama seperti hari biasanya. Tidak ada yang aneh. Selesai kuliah, kau pulang. Tiba-tiba batinmu berpikir tentang semua dosa-dosamu yang telah kau lakukan selama ini. Dan kau pun menyadari bahwa kau tidak pernah berdoa untuk meminta ampun. Kau sama sekali tidak menyesali perbuatanmu. Makanya kau belum bertobat. Kau abaikan pikiranmu itu, lalu pergi meninggalkan kampus. Kau menyeberang jalan menuju ke mobilmu untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Kau mendengar suara bising. Suara klakson mobil tepat di telingamu. Kau terkejut kemudian terdiam. Dan terjadilah sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan terjadi. Peristiwa yang dialami oleh ribuan manusia tiap harinya. Dan kau melihatnya dalam sekejap. Akibat tabrakan itu, tubuhmu terlempar ke atas, pikiranmu berkecamuk. Tubuhmu terhempas ke jalan bagai boneka, lalu mental ke atas dan jatuh lagi, dan akhirnya terhempas. Dirimu tergeletak di jalan. Lalu kau sadar kalau ini bukan sebuah film. Ini benar-benar terjadi. Ini nyata. Waktu seperti terus berjalan. Di manakah teman-temanmu ketika kau membutuhkan pertolongan mereka? Suara sirine terdengar, nafasmu mulai sesak. Lalu tiba-tiba orang mengerumunimu. Dengan perlahan dan lemas, kau lihat sekitarmu. Kau tidak bisa bergerak. Darah di mana-mana. Mungkinkah itu darahmu? Kau bersimbah darah. Pikiranmu mulai berkecamuk. Apakah aku sudah mati? Beginikah rasanya? Aku kan masih muda. Kok bisa? Bagaimana mungkin aku mati? Yang mati itu biasanya orang tua, bukan aku. Apakah kamu tahu ada jutaan kuburan yang dipenuhi oleh anak muda seusiamu? Ada yang lahir di tahun 90-an, tahun 92, 2000, bahkan ada yang lebih muda lagi. Dan hari ini mungkin giliranmu. Kau terbaring di sana, berlumuran darah, dan suara ambulans semakin dekat. Orang-orang di sekitarmu mulai panik, saling teriak tidak karuan. Ramai dan berisik sekali, sangat kacau. Kau dengar apa yang mereka bicarakan? Ayo bangun, ayo sadarlah. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan di film yang mencekam ini, kaulah tokoh utamanya. Kau rasakan darah keluar dari tubuhmu, membasahi jalanan. Kau merasa dingin, mulai gemetar. Kau mulai merasa mati rasa. Lalu mereka mengangkat tubuhmu, memindahkanmu, memasukkan dirimu ke ambulans. Lalu ambulans jalan. Sirenenya makin kencang. Si pengemudi berteriak, "Minggir, minggir!" Ambulans melesat ke rumah sakit. Para medis berusaha menghentikan pendarahan. Mereka berjuang keras menolongmu. Tapi lukamu sangat parah. Akhirnya sampai juga di rumah sakit. Perawat langsung menanganimu. Sepertinya mereka akan mengoperasimu. Mereka ingin agar kau selamat. Mereka berusaha agar kau bisa tetap hidup. Tapi sepertinya ini memang sudah waktunya. Kau sadar kemungkinan selamat sangat kecil. Dan kau belum pernah merasakan setakut ini. Emosimu mulai berkecamuk, memenuhi semua pikiranmu. Suasana di sana juga mulai mencekam.
Orang-orang di sekitarmu seperti merasakan apa yang kau rasakan. Apa yang kau rasakan? Coba katakan dengan satu kata, menyesal. Jantungmu berdegup keras. Kau tidak ingin mati. Kau berbisik lemah, beri aku kesempatan satu kali lagi. Perawat mulai panik. Kau cuma minta satu hal. Selamatkan aku. Bunyi bip mulai makin keras, mengacaukan pikiranmu. Apa yang terjadi? Apa sih artinya bunyi bip itu? Kenapa begitu? Dokter mulai pasrah. Ia telah berusaha menyelamatkanmu, tapi ia hanya berdiri diam dan menunduk. Mungkin juga menyesali. Wajahnya mencerminkan apa yang terjadi dengan lukamu yang masih terbuka. Ia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Kenapa? Perawat juga pergi meninggalkan ruangan. Yang awalnya 6 orang, keluar lagi tinggal 5, keluar lagi tinggal 4, dan akhirnya tinggal dirimu seorang. Kau merasakan kehadiran seseorang. Dari jarak yang lumayan jauh, ada orang yang memperhatikanmu dari balik jendela. Mereka mengizinkannya masuk. Siapakah dia? Siapakah yang memperhatikanmu? Mari kita flashback 15 menit sebelumnya. Di rumahmu, telepon berdering. Ibumu mengangkatnya, mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Iya betul Pak, saya ibunya." Wajahnya mendadak sedih. Air matanya mulai bercucuran dan ia menangis terseduh-seduh. "Anakku." "Iya betul, dia ibumu. Dialah yang menungguimu dengan penuh harapan." Ia menengadahkan tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, ampuni anakku. Jangan kau ambil dia. Dia masih muda. Ia memang masih tersesat. Aku tahu itu. Ia belum menemukan jalanmu. Ia memang banyak melakukan kesalahan ya Allah. Tapi aku mohon jangan ambil dia sekarang. Saya memohon kepadamu. Jangan sekarang ya Allah." Dia memohon kepada Allah. Tapi dokter dan perawat sudah tidak ada. Mereka meninggalkanmu sendirian di ruang operasi yang super dingin itu. Apa ini saatnya? Saat rohmu meninggalkan jasadmu? Ya, betul. Inilah saatnya. Sekarang kau lihat dia. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel. Malaikat yang muncul sebagai teman jika kau dekat dengan Allah. Tapi kan kau tidak memilih jalan itu. Kau mulai mengingat masa lalumu. Mabuk-mabukan, klub malam. Ingat, kau tidak menjaga dirimu. Kau pergi ke tempat maksiat. Selalu ada aja alasanmu. Kau masa bodoh dan selalu mencari pembenaran. Dan saat-saat ini sob, adalah saatnya untuk menyesal. Karena malaikat Israel mendatangimu bukan sebagai teman. Dia menghampirimu sebagai malaikat yang kejam dan menakutkan. Pastinya kau tidak akan masuk surga. Karena kalau iya, malaikat Israel tidak nampak menakutkan seperti itu wajahnya. Malaikat Israel datang untuk mengambil rohmu dari jasadmu. Kau hembuskan nafas terakhir. Lalu coba buka matamu. Apa yang kau lihat? Orang-orang di atas sana semua memandangmu. Mereka sedang menguburkanmu. Gerah dan juga gelap. Lalu kau bertanya, lalu apa selanjutnya? Mau dibawa kemana aku? Ke surga atau neraka? Bukan sob, kau tidak akan kemana-mana. Karena yang pertama adalah siksa kubur. Siksa kubur akan menunggu orang-orang yang tidak menyembah Allah. Banyak sekali orang-orang yang kau kenal mengelilingimu. Orang-orang yang kau cintai, ibumu, kakakmu, adikmu, dan juga teman-temanmu. Teman yang lebih dari sekedar keluarga bagimu. Teman yang menemanimu dalam bermaksiat. Mereka semua menatapmu dari atas, sob. Tapi mereka tidak ikut masuk. Cuma kau sendiri. Kau merasa bersalah dan penyesalan memenuhi benakmu. Kau ingin kembali. Kau dengar Pak Ustadz mengaji. Doa-doa keluar dari mulutnya. Kau pernah mendengar ayat-ayat suci selama hidupmu? Tapi kali ini Pak Ustadz menatap dan membacakan Al-Quran untukmu.
Keluargamu mulai mendekat. Mereka mulai menutup kuburmu dengan tanah, bukan temanmu yang setia denganmu dalam bermaksiat. Kau merasakan tanah demi tanah mulai menutupi kuburmu. Orang yang paling kau sayangi memasangkan papan nisan di kuburmu. Kau hanya berbalut kain kafan. Selesai sudah. Ya, benar. Sampai di sini, apa yang kau dapatkan? Kalian menipuku. Semua palsu. Semua menipuku dengan hal-hal yang tidak penting. TV, film. Kalian hancurkan hidupku. Menggodaku dengan kenikmatan duniawi. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Mana rumahmu? Mana hartamu? Mana? Kau terlalu memikirkan diri sendiri. Sudah, diam di sana. Rasakan tanah kuburanmu itu. Tidak ada cahaya. Mereka telah menjerumuskanmu. Dunia di atas sana penuh warna. Tapi di sini cuma ada gelap. Boro-boro warna. Setitik cahaya pun tidak ada. Inilah rumah barumu. Selamat datang di kuburanmu. Disinilah kau akan tinggal. Hanya penyesalan yang kau rasakan. Seandainya saja kau sadar sewaktu hidup dulu, kau mungkin akan berdoa dan memohon ampun. Tapi itu sudah terlambat, karena bumi sudah melahapmu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kasihan. Dan sekarang sudah terlambat. Baru menyesal. Dia yang menghadirkanmu ke dunia dan memberimu kehidupan, memberimu seorang ibu yang sangat menyayangimu dengan sepenuh jiwanya. Dia yang tidak kau sembah, penyesalan yang terlalu banyak. Kau berpikir, bodoh sekali aku. Bodoh, tolol semuanya. Kau ingin memukul dirimu karena begitu bodohnya. Tapi sayang tidak bisa. Kau memohon, ya Allah, aku benar-benar menyesal. Aku sangat menyesal. Aku mohon ya Allah, ampuni aku. Beri aku kesempatan satu kali lagi, kembalikan aku ke dunia. Aku tidak sadar bahwa aku dibikin gagal dan kosong. Aku sudah terkecoh dengan gemerlapnya dunia. Dunia yang fana ini telah menipuku. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Aku ingin hidup lagi. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan satu kali lagi. Aku akan selalu bersujud kepadamu sampai mati. Apa yang sudah aku kerjakan di dunia? Aku bahkan belum pernah baca Al-Quran sekalipun dalam hidupku. Apa yang membuat aku begitu bodoh ya Allah? Saudaraku, kau pasti akan memohon, berjanji, bertobat dan lain-lain. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Tidak ada yang bisa menolongmu pada hari itu. Walau kakakmu ada di sampingmu sekarang, coba kau panggil dia. Coba teriak yang keras, teriak tepat di depan telinganya. Dia tidak akan bisa mendengarmu. Kakakku, tolong aku. Kenapa kakak meninggalkanku di sini? Tarik aku ke atas. Siapa lagi yang bisa menolongku? Ibumu? Ibu? Ibu kan katanya tidak bisa tidur kalau aku kenapa-kenapa. Ibu, ini aku lagi tersiksa, Bu. Ibu merasakan kan? Ibu lihat kan? Ibu dengar kan? Kenapa ibu tidak memukulku saat aku berbuat maksiat dulu? Atau saat aku tidak sholat? Ayah, kakak, adik, teman-temanku, katanya kita akan selalu bersama dan tidak akan berpisah. Aku mohon salah satu dari kalian, turunkan tangan kalian ke sini. Tarik aku, Sob. Sekeras apapun kau berteriak, gak akan nolong, percuma. Hanya Dia yang bisa mendengar teriakanmu. Hanya Allah yang bisa mendengar suaramu. Apa kau tahu apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Kemana semua yang kau bilang lebih hebat dari Allah? Mana pacarmu yang bilang tidak akan meninggalkanmu, yang paling kau cintai? Di mana dia sekarang? Di mana uang yang kau agung-agungkan itu? Kau gadaikan agamamu demi uang. Benar kan? Kau tidak pernah sholat, bosmu melarangmu sholat di jam kerja. Kau gadaikan agamamu demi uang dan lebih memilih gemerlapnya dunia. Di mana mereka? Tunjukkan, mana bosmu itu? Mana semua uangmu itu? Hanya Allah yang maha mendengar. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kau tidak dekat dengan Allah.
Kau malah menjauhinya. Kau bahkan tidak pernah berdoa. Sobat, kau menangis sejadi-jadinya karena kuburmu makin hari makin gerah. Inilah rumah barumu. Dan disinilah kau akan disiksa sampai hari pengadilan tiba. Di setiap pagi dan setiap malam, neraka akan diperlihatkan kepadamu. Neraka akan menjadi rumah keduamu selamanya. Kau tidak bisa saja minta Allah berhenti menyiksamu di alam kubur dan memindahkanmu ke alam abadi. Karena yang menunggumu adalah neraka. Dan neraka itu lebih buruk daripada alam kubur. Tidak bisa seenaknya kau bilang, hentikan, kau akan tetap disiksa. Itu maumu kan? Iya kan? Sini kuberitahu seperti apa neraka itu. Neraka itu lebih buruk dari apapun. Kan aku pernah bilang sebelumnya. Apa itu yang kau inginkan, Sob? Sekali lagi, apa itu yang kau inginkan? Apa kau yakin? Ingin membuang waktumu untuk hal-hal yang tidak penting? Apa kau mau hidupmu di akhirat hancur? Rela menukar akhiratmu dengan dunia yang fana ini? Sudah banyak yang menjadi korban. Orang muslim yang jarang sholat 5 waktu, atau bahkan tidak pernah sholat sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena selalu ada saja alasannya. Benar kan? Aku tidak sempat sholat karena ini. Aku tidak sempat sholat karena itu. Semua alasan itu tidak akan menolongmu setelah di alam kubur nanti. Tidak akan ada suara yang bilang, hentikan, kembalikan dia ke dunia, ia orang baik. Tidak mungkin ada. Malah pada bertanya-tanya, memangnya dia siapa? Beraninya memerintah. Aku di sini untuk menolongmu. Tidak lebih, tidak kurang. Aku tidak dapat apa-apa. Aku tidak dibayar. Aku lakukan ini semata-mata ingin menolongmu, saudaraku. Untuk menyelamatkanmu di akhirat nanti. Allah Maha Pengampun. Di hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Di hadis qudsi lainnya ia berfirman, apabila ia mendekatiku 1 jengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila seorang hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Jadi jelas kan? Allah selalu ingin mengampunimu. Jadi, mulailah mendekat. Ya, cukup 1 langkah saja. Bentangkan sajadahmu sekarang, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku akan bersujud kepadamu 5 kali sehari mulai hari ini. Ampunilah aku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu jika kau masih punya 1000 alasan, walaupun setelah mendengarkanku, sadarilah, semua alasan itu adalah bisikan setan. Ya betul, bisikan setan. Tanpa sadar kau telah mengizinkan dia mengambil 15-20 tahun kehidupanmu. Sekarang sadarlah dan kuatkan iman Islammu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kuburan itu taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Semoga Allah menghadiahi kita taman surganya. Insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkata, biarlah kematian mengambil nyawaku. Aku sudah siap menghadap Tuhanku. Katakan, ya malaikat Israel, kemarilah. Biarkan dia datang sebagai teman. Mari kita rangkul malaikat kita ini. Katakan, bawalah aku. Bawalah aku ke Tuhanku. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Bawa aku ke Tuhanku. Biarkan aku bertemu dengannya yang telah melindungiku. Mari bertemu dengan yang menjaga kita semua. Mari menghadap Sang Kholik. Biarkan kuburku menjadi taman surga. Semoga kita bisa bertemu kembali nanti. Untuk hidup selamanya di sana. Amin. Saudaraku, sungguh tidak perlu sama sekali menjadi sebatang kayu yang menjadi bahan bakar di neraka demi dosa yang tidak seberapa. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba-Mu ini memang susah diatur. Lemah, lalai, bodoh, nakal, keras kepala, pendosa, tua, tempatnya salah, tempatnya berbohong. Tapi setelah berumur 40 tahun ia bertobat dan ingin kembali ke jalan-Mu. Ia memohon ampun-Mu. Ia mengakui segala dosa dan kesalahannya dan telah menderita karena keraguannya padamu. Ia memohon ampun yang sebesar-besarnya
jika dengan rahmat-Mu yang agung, Kau menerimanya, mengampuni dan mengasihinya, itulah pertanda kebesaran-Mu. Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jika Engkau tidak menerimanya, kemana lagi yang aku harus pergi? Kemana lagi ya Allah? Tiada pelindung sebaik Engkau yang jalannya harus aku ikuti. Tiada yang berhak disembah selain Engkau, tempat aku berlindung.